Sekarang kita bahas truk JDM Legend lagi yuk. Sebelumnya kita sudah membahas truk Big Time dari UD Nissan Diesel, lalu Super Grid dari Mitsubishi Fuso, serta Super Dolphin dari Hino. Nah, sekarang giliran kita bahas salah satu truk legend dari brand Isuzu yang pernah sangat populer di era akhir 80-an hingga pertengahan 90-an dulu. Truk tersebut adalah Isuzu 810, produk heavy duty yang diperkenalkan pertama kali di tahun 1983 di Jepang sebagai penerus produk Isuzu New Power. Jadi sekarang mari kita bahas perjalanan dan mengenal generasi ke generasi dari truk Isuzu 810 ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Sedikit sejarah dari truk Isuzu 810 alias C dan E series ini. Truk ini merupakan generasi penerus dari truk Isuzu New Power yang dilaunching di Jepang pada bulan Agustus tahun 1983. Kode 810 dalam bahasa Jepang dibaca Haten yang artinya pembangunan atau kemajuan. Hadir dengan kabin hexapod khas Isuzu yang diklaim sangat nyaman dan memiliki 10 pilihan tipe drivetrain mulai dari 4x2 hingga 8x4. Generasi pertama dari truk Isuzu 810 ini beredar mulai tahun 1983 hingga tahun 1986 di pasar Jepang. Penamaan tipenya menggunakan kode C untuk model truk rigidnya serta kode E untuk model truk traktor headnya. Truk Isuzu 810 generasi pertama memiliki tampilan seperti ini. Kabinnya punya identitas sabuk hitam horizontal di bawah kaca depannya dan ada tulisan Isuzu besar tepat di bagian tengahnya. Di kedua ujung sabuk hitam ini terpasang lampu sein kotak dengan mika berwarna oranye. Tapi khusus untuk generasi pertamanya ini punya ciri khas di lampu utamanya yang berbentuk bulat yang jumlahnya ada 2 lampu di setiap sisinya. Dan ukuran lubang grillnya lebih pendek dibanding bingkai lampu utamanya. Lalu di tahun 1986 hadir versi minor change dan nama untuk generasi kedua ini berubah menjadi Isuzu 810 Super. Tampilan yang paling kelihatan berubah ada di lampu utamanya yang kini menjadi 4 lampu berbentuk persegi panjang. Kabarnya karena ada peraturan regulasi di Jepang tahun 1985 yang membuat lampu depannya harus berubah jadi seperti ini. Dan karena ukuran lampu yang berbeda membuat ukuran grill jadi ikutan berubah juga dengan ukuran tinggi yang sejajar dengan bingkai lampu utamanya. Tetap dengan kisi-kisi yang berbentuk persegi-persegi seperti ini. Versi facelift ini tampilannya jadi lebih gagah berkat desainnya yang didominasi bentuk kotak-kotak. Serta tidak ketinggalan garnis sabuk hitam sebagai tempat untuk meletakkan nama Isuzu tetap ada di bawah kaca depannya. Generasi kedua ini beredar selama 3 tahun saja di pasar Jepang, yakni dari tahun 1986 hingga 1989. Lalu di tahun 1989 hadir lagi model facelift kedua dan model generasi ketiga ini sebutannya berubah menjadi Isuzu 810 Super Batch 2. Model lampu utamanya masih sama seperti generasi sebelumnya.
Tapi lubang grillnya berubah menjadi bentuk persegi panjang seperti ini. Logo Legend Isuzu yang mirip seperti logo BTS ini juga jadi diletakkan di tengah grill baru ini. Sementara generasi-generasi sebelumnya dipasang di antara grill dan garnis sabuk hitamnya. Garnis sabuk hitam ini juga jadi ada garis putih tipis di bagian atas dan bawahnya. Jadi kelihatan lebih menarik lagi, tidak hanya hitam polos saja. Bumper depan jadi ada karet pelindung di kedua ujungnya. Serta lampu indikator kecepatan yang ada di atas kaca depan jadi ada bingkai yang berwarna hitam. Generasi kedua ini beredar selama 3 tahun saja di pasar Jepang, yakni di tahun 1989 hingga tahun 1992. Generasi keempat dari Isuzu 810 hadir di tahun 1992 dan kali ini perubahannya bisa dibilang sangat banyak. Major change kali ini membuat tampilan depannya jadi sangat berubah. Oleh Isuzu didesain ulang sepenuhnya menjadi lebih modern seperti ini. Mulai dari lampu utamanya yang sebelumnya menggunakan 4 lampu persegi panjang, kini hanya ada 1 lampu yang ukurannya lebih panjang di setiap sisinya. Lampu depan baru ini sama seperti yang digunakan pada Isuzu Elf, Forward, dan Super Cruiser yang hadir tahun 1990 dan seterusnya. Lalu grill berubah jadi lubang besar dengan kisi-kisi jaring saja. Serta di atasnya ada 4 lubang tambahan yang berbentuk persegi panjang. Sabuk hitam juga jadi menghilang dan kini digantikan panel abu-abu yang rata dan berukuran lebih lebar. Desain bumper depan ikutan didesain ulang karena lampu kabutnya jadi bersatu di lampu utamanya. Alhasil bumpernya jadi kelihatan lebih polos seperti ini. Model generasi keempat ini beredar dari tahun 1992 hingga pertengahan tahun 1995. Dan perannya digantikan oleh produk Isuzu Giga yang pertama kali diperkenalkan bulan November tahun 1994 di pasar Jepang. Itu tadi perjalanan truk Isuzu 810 yang versi JDM alias untuk yang beredar di negara Jepang. Sementara untuk versi pasar globalnya beredar tahun 1983 hingga tahun 1995. Tampilannya sedikit berbeda dengan versi JDM-nya tadi. Mulai dari pintu penumpang yang tanpa kaca tambahan di bagian bawahnya. Lalu lampu indikator kecepatan di atas kaca depannya juga dihilangkan. Serta dengan spesifikasi axle dan velg roda yang berbeda dengan versi Jepang. Karena versi global menggunakan velg 10 baut sesuai dengan standar ISO. Sementara versi JDM masih memakai velg 8 baut karena menggunakan standar dari JIS. Sementara di Indonesia ada juga truk Isuzu 810 yang dijual resmi di pasaran. Mulai masuk sekitar tahun 1986 dan saat itu dijual oleh PT Panca Motor. Saat itu truk Isuzu 810C dan E-Series ini hadir dalam 2 model generasi saja. Model pertama yang masih menggunakan lampu utama berbentuk bulat-bulat seperti ini. Dan model generasi keduanya sudah versi lampu persegi dengan grill model terbaru. Jadi inilah truk heavy duty dengan line up yang paling lengkap yang pernah dijual di Indonesia di masa lampau.
Jadi seperti itulah perkembangan generasi ke generasi dari truk Isuzu 810C dan E-Series. Di Indonesia memang tidak terlalu banyak, apalagi untuk saat ini yang sudah sangat jarang ditemui di jalanan. Jadi siapa nih yang memfavoritkan truk JDM1 ini? Kalau ada, kalian sendiri lebih suka yang generasi keberapa? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.